Wakil presiden tidak punya tugas kalau tidak ditugaskan oleh presiden. Pengangguran dong berarti, Bang. Jangan underestimate kapasitas anak-anak muda Indonesia. Orang marah dengan Mas Gibran sederhana aja, karena dia akan kalah. Karena 60% pemilih pemuda sekarang itu pasti milih Mas Gibran. Jangan menganggap partai politik sebelah mata seperti sekarang. Sekarang kan partai politik kan dipandang sebelah mata. Ah, ini kan tempat orang-orang nggak jelas nih kan, kira-kira gitu. Jangan underestimate kapasitas anak-anak muda Indonesia. Orang marah dengan Mas Gibran sederhana aja, karena dia akan kalah. Karena 60% pemilih pemuda sekarang itu pasti milih Mas Gibran. Dia tahu ini yang nyambung dengan mereka nanti. Yang bisa ngomong dengan mereka. Tentang startup, tentang dunia baru mereka ini, tentang macam-macam lah. Itu nanti nyambungnya dengan Mas Gibran. Dan gak usah khawatir, lihat aja nanti debatnya. Itu generasi muda akan mengidolakan Mas Gibran. Nah, ngomongin masalah debat nih Bang Fahri. Kerap kali kalau misalnya Mas Gibran ini muncul di televisi atau muncul melakukan statement itu irit banget bicaranya. Apakah memang itu menjadi bagian dari strategi atau seperti apa? Apakah menjadi man of silent? Pertanyaannya, bapaknya irit apa enggak? Lumayan irit Kenapa sih. dia menang di Solo 2 kali? Kenapa menang di Jakarta? Kenapa bisa menang presiden 2 kali? Jadi irit tuh artinya menang. Apa boleh buat? Ya kan? Nah tetapi saya ngomong dalam sama dia, nggak main-main pikirannya. Ini adalah wakil dari generasi muda yang real, dan karena itu harus disambut. Anak-anak muda harus menyambut ini dalam satu pesta yang meriah karena pemimpin muda hadir di jantung kekuasaan kita. Nah, kalau dikorelasikan dengan anggapan kebetulan yang sangat momentum yaitu anak presiden dua-duanya menjadi ikonik di partai seperti apa? Pak Jokowi dan keluarganya memilih untuk menjadi keluarga politik. Itu sama dengan keluarga Bung Karno sebagiannya ya. Karena Bung Karno politisi, Bu Mega politisi, Mbak Puan politisi, anaknya Mbak Puan politisi. Ini generasi keempat itu menjadi keluarga politik. Tidak ada yang salah di situ. Keluarga politik itu keluarga baik-baik. Bahkan dinasti politik, kerajaan, itu juga baik-baik. Dinasti di Yogyakarta itu Hamengkubuwono, dinasti yang baik. Sampai sekarang itu dihormati sama rakyatnya luar biasa. Kita ini dulu punya ribuan dinasti di Nusantara ini. Raja-raja yang dihormati, jadi legenda di daerah-daerah. Cuman kesalahan kita begitu jadi republik, kerajaannya bubar begitu saja. Padahal harusnya mereka tetaplah menjadi sumber dari simbol-simbol nilai lokal yang harusnya dipertahankan dan dijaga dari sekarang. Sebab satu bangsa yang akan besar ke depan tidak boleh juga lupa masa lalunya. Kita punya masa lalu. Berarti Bang Fahri setuju terkait masalah politik dinasti? Politik dinasti tidak ada. Kan saya sudah koreksi. Tidak ada namanya politik dinasti. Yang ada itu adalah keluarga politik. Karena dinasti itu adalah pewarisan dari darah. Pewarisan dari darah di Indonesia sudah tidak ada. Tinggal satu-satunya di Yogyakarta. Itu pewarisan dari darah. Ya. Tapi itu pun diintegrasikan dengan sistem demokrasi. Beliau menjadi gubernur, ya kan, sambil tetap menjadi Sultan Jogja gitu. Nah, yang lain-lain kan tidak ada yang menikmati apa yang terjadi di Yogyakarta. Padahal saya bilang tadi itu kita punya ribuan kerajaan-kerajaan kecil. Suatu hari kerajaan-kerajaan itu harus di-restore tetap sebagai sumber monumen. Supaya kita kalau pergi ke Bali, oh lihat dulu kultur Bali itu begini. Yang lama ya gitu. Karena sekarang kan ada banyak pendatang, turis dan sebagainya. Boleh jadi itu sudah merubah sebagian dari kultur kita. Nah kalau otoritas-otoritas lokal dulu yang adalah raja real, ya kayak kami di Sumbawa ya. Di Pulau Sumbawa itu ada beberapa kerajaan. Rata-rata mereka juga adalah keluarga. Tahun 53, begitu Indonesia setelah merdeka, Raja Sumbawa itu menyerahkan seluruh asetnya kepada pemerintah. Tapi kemudian setelah itu kerajaan-kerajaan ini tidak diberikan anggaran, tidak dihormati, padahal semua asetnya sudah diserahkan kepada pemerintah pusat. Nah, harusnya otoritas lokal ini, istananya yang tua dan sebagainya itu harus tetap ada untuk kita menoleh ke belakang. Sebuah bangsa yang akan melesat ke depan seperti busur panah harus juga punya kemampuan untuk melihat ke belakang. Nah, itu yang harusnya nanti menjadi manfaat dari dinasti-dinasti kerajaan yang pewarisannya pakai darah gitu loh.
Sekarang tidak ada lagi pewarisan pakai darah. Ini semua suara rakyat sekarang melalui pemilu begitu. Oke, saya pengen mengulik sedikit tadi, pengen tahu lebih dalam obrolannya Bang Fahri diskusi sama Mas Gibran itu seperti apa? Karena ini kan tadi Bang Fahri kan sempat mention bahwasanya wakil itu adalah simbolik. Sedangkan bisa dibilang bahwasanya wakil itu bisa menjadi representasi dari presiden sendiri. Nah, sebenarnya diskusi sedalam apa sih Bang Fahri sama Mas Gibran terkait ke masalah solusi negara kita atau diskusi lainnya? Mas Gibran itu adalah generasi baru yang begitu dia lulus, dia berpikir tentang apa yang saya harus kerjakan. Gitu. Kerja sama orang atau bikin usaha sendiri. Oke. Kebetulan dia adalah seorang entrepreneur yang setelah dia bersekolah di Singapura dan Australia, dia pulang itu dia memutuskan untuk kerja dengan dirinya sendiri. Dia bikin beberapa usaha, ya kan, termasuk catering dan sebagainya. Lama-lama dia berkembang dan maju. Ini di luar politik ya. Lalu kemudian orang tuanya masuk ke dalam politik. Pak Jokowi sendiri juga adalah seorang pengusaha. Nah, lalu masuk ke dalam politik ya. Orang tuanya masuk politik, dia masih di bisnis. Bahkan Anda ingat suatu hari dia marah kan karena wartawan nanya, kok Pak Jokowi di awal jadi presiden, Mas Gibrannya nggak ada gitu. Terus dia marah-marah, emang saya pengangguran, saya kan punya pekerjaan sendiri. Urusan bapak saya kan mau kerja kan, kira-kira gitu kan. Nah, tapi kan kita tahu bahwa keluarga presiden itu tentu punya magnet untuk menarik semua keluarganya karena ada isu keamanan dan sebagainya. Nah, lama-lama tentu dia lihat bapaknya dari wali kota, dia lihat bapaknya jadi wali kota 2 kali jadi gubernur, dan seterusnya. Dia tentu belajar politik di situ kan. Sehingga gagasan-gagasannya sebagai entrepreneur itu juga dia masuk ketika dia menjadi politisi dalam hal ini. Kemudian dia dicalonkan jadi wali kota. Nah, waktu jadi wali kota sangat praktis cara berpikirnya. Menghidupkan kota. Itu yang menciptakan kenapa Solo bisa tumbuh di atas rata-rata nasional. Ya kan? Dan lain-lain sebagainya itu ada ilmunya. Dan itu yang dia jelaskan kepada saya. Bagaimana mengentaskan kemiskinan, bagaimana mengabsorpsi sumber daya baru di kalangan kaum muda, milenial, Gen Z dan sebagainya itu dalam kita bahas. Boleh nggak di-sharing satu solusi terkait nanti akan kelihatan di dalam debat lah, pasti akan kelihatan. Nggak bisa di-spill ini Bang. Banyak lah yang bisa di-spill. Nah, ngomong masalah Mas Gibran tadi, kan Mas Gibran ini kan tadi sempat di-mention bahwasanya irit bicaranya. Sangat dekat sama bapaknya nih, cara irit bicara. Sedangkan itu dinarasikan sebagai kelemahan buat Mas Gibran karena tidak dapat menjelaskan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang sangat banyak nih, baik itu di media sosial maupun secara publik terkait Mas Gibran sebagai cawapres. Apakah ada PR khusus buat dari Bang Fahri sendiri sebagai tim pemenangan komunikasi nih dari TKN Prabowo Gibran? Ya, orang tuh kalau bersekolah ya, cukup ya, ada prestasi di sekolahnya, juga sampai bersekolah ke luar negeri dan sebagainya. Pasti ada banyak akumulasi pengetahuan yang ada dalam pikirannya yang mungkin dia nggak sampaikan ke orang. Ya. Tapi suatu hari kalau kita mengajak dia ngomong dalam, tentu akan keluar. Dan itu yang saya temukan, begitu dia ajak ngomong begini, tentang satu tema-tema kebijakan publik misalnya, dia dalam memahaminya itu. Dia mengerti betul apa yang dia kerjakan ya. Sebagai wali kota saya sering katakan ya, wali kota itu practically secara teknis kerjaannya lebih rumit dari wakil presiden. Pertama, wakil presiden itu berfungsi kalau difungsikan. Yang kedua, wali kota itu berhadapan dengan isu. Langsung orang komplain ya, jalan di depan rumahnya lubang, gotnya kotor, tempat sampah penuh, nggak ada yang pungut sampah. Tetangganya berisik, ya kan? Sekolahnya uang sekolahnya nggak cukup atau apalah. Isunya terlalu intens dan itu tidak memungkinkan orang itu jauh dari problem yang dihadapinya gitu. Sementara wakil presiden itu bisa tidak terlalu teknis menghadapi itu, bisa telepon menteri, suruh orang selesaikan itu selesai. Berarti mungkin Bang Fahri tidak mengharapkan sosok Gibran ini seperti layaknya Yusuf Kala ketika bersama SBY yang sangat aktif bergerak. Saya punya cerita-cerita di belakang layar ya, karena pada zaman Pak SBY dulu, ya
ada masalah waktu itu. Dianggap antara presiden dan wakil presiden itu seperti dua matahari. Dua matahari kembar. Dalam sistem kita tidak mengizinkan adanya dua matahari. Presidensialisme kita seolah-olah ya hanya memberikan hak kepada presiden. Wakil ini disebutnya running mate sebenarnya, teman maju istilahnya itu. Sehingga kewenangan itu dari presiden itu hanya bisa dikerjakan kalau diberikan. Wakil presiden tidak punya tugas kalau tidak ditugaskan oleh presiden. Pengangguran dong berarti, Bang. Dia harus ada di situ, bukan pengangguran. Standby aja gitu. Ya dia kan ada tugasnya yang rutin. Tapi tugasnya yang rutin itu tentu tadi yang saya bilang simbolik gitu. Tapi ditugaskan, berfungsi dia secara besar kalau dia ditugaskan. Tidak ada satupun surat ya dalam sistem kita yang ditandatangani oleh wakil wali kota, oleh wakil bupati, oleh wakil gubernur dan wakil presiden. Semua surat ditandatangani oleh presiden. Semua keputusan ditandatangani oleh presiden. Jadi udah bener nih posisinya Mas Gibran ini. Dia udah punya pengalaman memimpin kota, terus dia duduk di situ. Ini adalah latihan kepemimpinan yang akan mentransformasi Indonesia dalam situasi ke depan. Dan kalau dia rapat kabinet, dia punya hak bicara dalam kabinet. Kabinet tertutup. Pak, ini ada saran dari generasi milenial dan Gen Z, generasi pemuda, yang adalah 60% dari pemilih kita. Dalam rapat kabinet dia bilang begini, kita minta supaya startup dipermudah. Anak-anak muda yang punya kreativitas harus ada tempat. Kita minta kota-kota di seluruh Indonesia menyiapkan tempat bagi anak-anak muda baru yang ingin mulai usaha. Semua aspirasi dari generasi baru masuk dalam rapat kabinet. Mas Gibran boleh punya hak ngomong. Tapi begitu diputuskan, kerjakan oleh menteri ini, kerjakan oleh menteri ini, kerjakan oleh menteri ini. Karena ini soal milenial, Bapak Wakil Presiden, Mas Gibran tolong pimpin ini. Presiden kasih kewenangan ke dia, dia pimpinlah. Bagaimana menggalang masa depan dari kaum milenial dan Gen Z kita. Itu bisa real karena dia ada di dalam rapat kabinet. Dan Bang Fahri yakin bahwasanya Mas Gibran itu sangat cocok untuk bersama sangat cocok Pak sekarang. Prabowo. Ini waktu yang sangat pas. Tapi ekspektasinya waktu itu sudah kebayang kah kalau ketika Pak Prabowo akhirnya memilih Mas Gibran? Nggak ada, nama Mas Gibran kan baru muncul terakhir. Kan dalam Mungkin koalisi. kalau misalnya di belakang layar siapa tahu sudah Enggak, ada strateginya. yang saya tahu betul tuh ya di PDIP itu sebenarnya yang diinginkan tuh Mbak Puan, yang kedua diinginkan Mas Ganjar karena Mas Ganjar yang dideklarasikan gitu ya. Tapi ini ditolak. Kalau nggak ditolak, koalisi besar ini tidak pecah, itu sudah pasti bukan Mas Gibran. Gitu loh. Tapi alhamdulillah itu terjadi. Opsi terakhir dong berarti. Iya. Apa boleh buat kan? Kejadiannya begitu. Gitu. Nah, kalau misalnya sekarang kan sudah mulai dari keluarganya Pak Jokowi, misalnya Mas Bobi akhirnya merapat juga. Ini gimana pendapat Bang Fahri? Apakah akhirnya, ini akan memecah dari suara PDIP atau gimana? Saya nggak tahu ya. Tapi sekali lagi keluarga politik, ya. Keluarga itu memutuskan berada dalam politik dan mungkin saja keluarga punya garis politik yang sama. Meskipun ada banyak juga keluarga yang tidak punya garis politik yang sama. Ada satu keluarga beda-beda pilihan, tapi juga ada satu keluarga yang pilihannya sama. Nah, saya kira Mas Bobi juga, saya kebetulan ikut membantu dulu waktu di pemilihan gitu ya. Ya tentu dia berpikir kalau ditanya-tanya begitu ya, ikut partai atau ikut calon lain ya, sebenarnya dia punya pilihan, ya. Dan kalau partainya kemudian punya keputusan lain, dia juga pasti sudah siap untuk menanggung keputusan itu, ya kan? Apapun keputusannya kan. Karena saya kan berkali-kali mengatakan ini kan ada kerusakan sistem di belakangnya yang tidak pernah diperbaiki, sehingga kekacauan kayak begini masih mungkin terjadi. Jadi di Indonesia ini partai politik itu kayak klub sepak bola. Kader-kadernya gampang berpindah. Partai politik di Indonesia tidak sadar bahwa partai politik tidak boleh jadi klub sepak bola. Dia harus menganut sistem party ID. Sistem party ID itu artinya kalau Anda sekarang punya KTP, di KTP Anda ada agama, harusnya partai pun itu dekat-dekat dengan itu.
Makanya kalau kita menganut sistem party ID, orang-orang kaya nggak akan masuk politik di ujung. Orang kaya harusnya atau orang yang mampu jangan menganggap partai politik sebelah mata seperti sekarang. Sekarang kan partai politik kan dipandang sebelah mata. Ah ini kan tempat orang-orang nggak jelas nih kan, kira-kira gitu. Nantilah di ujung kalau kita perlu mereka kita beli tiketnya di ujung. Nggak boleh begitu. Indonesia harus menganut sistem party ID. Semua orang yang mau menjadi pejabat publik satu hari harus pernah menjadi kader partai. Apapun partainya harus pernah menjadi kader partai. Minimal 5 tahun baru dia bisa menjabat misalnya. Berarti tidak demokrasi berarti, Bang. Ya demokrasi begitu harusnya. Seperti di Amerika, di tempat lain begitu. Harus ada party ID. Kecuali kalau Anda mau menjadi pejabat publik tidak melalui partai politik. Karena di wali kota, bupati, gubernur, Anda bisa menjadi bupati, wali kota, gubernur tanpa harus menjadi anggota partai dengan mengumpulkan suara dari masyarakat. Tapi partai politik kalau mau eksis, dia harus bikin sistem nominasi yang mengikat dong. Jangan partai politik lahir jadi klub sepak bola atau partai politik lahir menjadi penjual tiket. Kerjaannya tuh nunggu pemilu nanti ngumpulin tiket dari orang-orang yang nyalonkan. Loh ini salah, ini nggak boleh dibiarkan ini. Jadi penataan sistem itu yang saya sudah ngomong sama Pak Prabowo cukup panjang soal ini. Suatu hari kita mesti tata sistem ini. Kacau sistem ini. Inilah yang menyebabkan orang baperan yang dipidatokan oleh Pak Jokowi semalam itu kebanyakan drakor, kebanyakan drama, kebanyakan sinetron. Karena kita nggak mengatur sistem perpolitikan yang rasional. Yang berbasis kepada nominasi dikontrol oleh partai politik, tapi pada saat yang sama kalau orang sudah dipilih oleh rakyat bukan lagi milik partai politik. Milik rakyat. Milik rakyat, begitu cara berpikirnya. Menarik. Nah ini kita baru masuk ke wilayah Partai Gelora nih Bang. Oke. Nah menurut Abang apa strategi ke depan untuk Partai Gelora ini bisa berkembang lebih pesat, lebih besar? Sedangkan memang yang saya lihat itu di sisi lain kan Abang ini kan di media sosial kan cukup kenceng banget nih terkait bicara soal narasi, pendapat dan sebagainya. Partai Gelora adalah partai yang lahir dalam krisis dan perenungan yang dalam kami lakukan ya bertahun-tahun mengidentifikasikan akan adanya paling tidak 3 krisis di dunia ini gitu. Jadi secara geopolitik itu akan muncul 3 krisis. Krisis pertama adalah krisis global, ya, yang sekarang itu sudah clear lah. Krisis COVID adalah krisis global, krisis Rusia-Ukraina, krisis geopolitik di Eropa, krisis Timur Tengah adalah krisis geopolitik Timur Tengah, Asia mungkin muncul krisis, dan bisa jadi ada perang dunia, gitu. Itu kita udah analisis dari awal itu akan terjadi. Nah yang kedua secara nasional kita juga punya krisis secara nasional, yaitu elit yang terpecah, ya politik aliran yang masih kuat, ya penataan sistem yang masih kacau, ya sehingga tadi partai politik bingung, terlalu banyak drakor dan sebagainya itu adalah krisis-krisis lokal kita gitu. Nah baru nanti ada krisis di partai politik. Nah makanya kami mengatakan ini partai politik baru harus lahir, gitu. Yang mencoba merekonstruksi krisis-krisis yang ada di dunia ini dan juga di dalam negeri kita, dan kita coba identifikasi apa itu gitu. Ada 3 juga identifikasi kami. Pertama terjadi krisis narasi. Para elit kita masih bersengketa soal-soal dasar, soal posisi agama, soal republik, soal antara pribadi dan dengan publik, ya, konflik of interest dan sebagainya. Ini krisis-krisis narasi nilai dasar ini itu masih masif, ya. Elit kita masih belum banyak sepakat gitu. Ya kayak sekarang ini, untung calonnya 3. Kalau calonnya 2, pasti muncul PKI lagi, pasti muncul negara Islam lagi, cebong kadrun pasti makin kuat lagi. Macam-macam lah, ya itu pasti akan kuat. Itu menandakan adanya krisis narasi. Nah yang kedua itu adalah krisis kelembagaan negara. Itu yang tadi kami identifikasi, adanya masalah-masalah dalam institusi negara yang harus diperbaiki, yang menyebabkan efektivitasnya terganggu. Gitu. Ya seperti krisis di lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan menjadi kaki tangan partai politik. Itu harus diperbaiki ke depan.
Karena kalau enggak itu berbahaya. Rakyat nanti merasa nitip suara kemana. Kok setelah pemilu nggak ada suaranya ini partai. Karena ini dititip kepada partai politik dan partai politik ngepit istilahnya itu dikantongin tuh orang-orang itu gitu. Itu nggak boleh. Nah barulah yang ketiga krisis kepemimpinan ya. Tentu pemimpin kita ini harus banyak dilatih, harus banyak diperbaiki juga. Karena terlalu banyak dalam politik ini ya mohon maaf ya, kita krisis lah kepemimpinan. Nah karena itulah kita lagi-lagi jawabannya adalah mendirikan Partai Gelora. Jadi kami percaya dengan solidnya gagasan kami, strukturnya kita udah bikin lengkap, 38 kursi, satu kantor pusat, 38 kantor provinsi, 514 kabupaten kota, 9 sekarang mendekati, karena ada kecamatan sekitar 9.000 kita lagi penuhi ini, ya mendekati tingkat kecamatan penuh. Desa dan juga koordinator RT RW kami penuhi semua. Caleg kami alhamdulillah lengkap, caleg nasional lengkap, caleg provinsi lengkap, caleg kabupaten kota, DPRD kabupaten kota juga lengkap. Nah sekarang tinggal siap tarung nih. Teritorial sudah siap, seluruh Indonesia sudah siap. Antusiasme ada, tinggal kita berdoa mudah-mudahan 14 Februari kami bisa dapat suara banyak. Gitu. Amin, amin. Saya doakan juga Ya, nih Bang. terima kasih. Nah, cuman memang satu lagi terakhir nih. Bagaimana Partai Gelora sebagai partai yang sangat muda, baru didirikan lah ibaratnya, dibandingkan dengan partai yang sudah belasan bahkan puluhan tahun ini kan persaingannya kan akan sangat sulit ini untuk menyamai bahkan untuk menandinginya lah ya partai-partai yang besar. Menurut Bang Fahri seperti apa? Yang asyik dalam demokrasi itu adalah karena fondasinya itu adalah suara rakyat. Dasar dari legitimasi pejabat publik, ya terutama yang disebut sebagai elected official itu adalah suara rakyat gitu. Suara rakyat itu dia rawan dia, fragile dia, karena gampang berubah. Ya, sikap rakyat itu banyak berubah, ya. Tidak permanen. Berbeda kalau sumber legitimasi kekuasaan itu dari darah, itu nggak berubah. Raja adalah raja. Anak raja menjadi putra mahkota, suatu hari akan jadi raja. Cucunya akan jadi raja. Jadi kekuasaan itu nggak berubah. Kuat sekali karena basisnya darah gitu. Atau kalau kekuasaan otoriter yang didirikan oleh para tiran bersenjata. Itu dalam junta militer misalnya. Itu juga kuat. Itu nggak berubah itu. Struktur militer ada penguasa di negara itu. Nah demokrasi tidak. Dia fragile. Maka tidak ada yang namanya partai besar, partai kecil, partai baru, partai lama. Semua sumber kekuasaan itu ada pada rakyat. Kalau rakyat tiba-tiba besok berubah pikiran, dia bilang ini yang lama nih saya mau sikat semua, ini saya percaya Partai Gelora ini, dia bilang Partai Gelora yang dicoblos, berubah itu kekuasaan. Partai baru masuk, orang-orang baru yang dicalonkan oleh partai baru masuk. Nah itu yang kami harapkan, makanya kami dalam briefing dengan para caleg, jangan percaya ada yang permanen dalam demokrasi, sebab suara rakyat itu berubah. Berarti Bang Fahri nggak percaya dengan isu kemarin, narasi bahwasanya akan pemilihan nggak pakai rakyat lagi, tapi lewat anggota dewan? Nggak percaya. Pemilu itu harus pakai rakyat. Ya, karena elected official itu semakin besar powernya harus diberinya oleh rakyat. Kecuali nanti dalam sistem kita misalnya Pilpres yang akan datang, kita menganut sistem seperti di Amerika Serikat. Itu sistem electoral college. Kami mengusulkan sebenarnya supaya konflik Pilpres ini jangan terlalu menyatu, ya. Maka harusnya dasar dari pemilihan Pilpres itu adalah berbasis dapil. Dapilnya itu kalau bisa berbasis sebesar kabupaten kota. Sehingga kemenangan kabupaten kota di Indonesia itulah yang menentukan siapa yang menjadi calon presiden. Bukan kemenangan populasi. Kemenangan populasi itu banyak tidak adilnya, terutama bagi daerah luar Jawa. Saya kira itu nanti perlu difikirkan ke depan supaya basis kemenangan itu adalah basis dapil ya atau electoral college seperti di Amerika itu. Saya kira itu banget ke depan. ini. Ya. Kayaknya memang perlu pembahasan lebih dalam kalau sama Bang Fahri. Thank you Bang Fahri sudah Terima kasih. sharing bersama podcastnya Pantau nih. Buat Sobat Pantau, jangan lupa untuk komen, share, dan juga di-subscribe. Dan kalau misalnya ada masukan, bisa di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.